Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship dan para penari yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan buat mereka semua. Saya bersyukur bahwa setiap anak-anak Tuhan di gereja ini boleh mengeluarkan setiap talenta yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Dan saya terus mendorong Bapak Ibu Saudara, ayo apapun talenta yang saudara punya mari berikan dan mari layani Tuhan dengan segenap hati kita. Amin saudara. Ini bukan waktunya lagi kita menunda-nunda, tapi ini waktunya kita bekerja. Maka dalam pertemuan dengan para hamba Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa kalau kita berdoa, kita seringkali berdoa Tuhan kirimkanlah jiwa-jiwa. Tapi saya bilang tambahkan kalimatnya. Tuhan kirim jiwa-jiwa, Tuhan kirim pekerja-pekerjanya. Kenapa saudara? Karena Alkitab bilang, ladang telah menguning siap untuk dituai, tetapi pekerjanya sedikit. Maka dari itu kita berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan di gereja ini boleh melayani Tuhan. Amin saudara. Saya akan menyampaikan lanjutan firman Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan seri yang kedua. Saya akan mengambil dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai dengan 17. Kolose pasal 3 ayat yang kelima sampai dengan 17. Kolose pasal 3 ayat yang kelima sampai dengan 17. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat yang genap. Mari kita memperhatikan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Perhatikan baik-baik, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, goal atau tujuan dari setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Katakan keserupaan. Coba saudara lihat wajah kiri kanan, kira-kira muka Kristus bukan? Bukan ya? Muka Sinterklas atau pit hitam ya saudara ya? Karena Yesus sendiri berkata di dalam firman-Nya ketika dia pertama kali berkhotbah, yang disebutkan sebagai ucapan bahagia Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah saudara, waktu saya berusaha untuk mengerti apa yang Yesus sampaikan ini, timbul sebuah pertanyaan yang sederhana. Apakah kita bisa sempurna?
Kalau kita tidak bisa sempurna, kenapa Yesus harus mengatakan ini? Boleh tolong ditayangkan ayatnya Matius pasal 5 ayat 48. Kalau kita tidak mungkin menjadi sempurna, kenapa Yesus menganjurkan atau mengharuskan kita menjadi sempurna? Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam khotbah di bukit, ucapan bahagia. Karena itu haruslah kamu sempurna. Atau haruslah kamu, ya setengah-setengah gak apa-apa lah. Kadang bagus, kadang rohani, kadang suci, kadang enggak juga gak apa-apa lah. Enggak begitu Bapak Saudara. Jelas sekali Yesus berkata, haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga haruslah, Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kesempurnaan itu adalah sesuatu yang harus kita kejar. Amin saudara. Harus kita capai. Kenapa saudara? Kenapa kesempurnaan itu penting? Kenapa keserupaan dengan Tuhan itu penting? Karena jelas pada mulanya kita diciptakan segambar dan serupa dengan Bapa. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu kemudian apa lagi saudara? Kenapa kita harus sempurna dan serupa dengan Kristus? Minggu lalu Pastor Robi sudah menyampaikan bahwa kita ini adalah, yang khotbah pasti ingat ya. Padahal udah diingetin suruh bawa catatan ya Pak Robi ya. Karena kita ini adalah anaknya saudara. Anak itu memiliki sifat keserupaan dengan orang tuanya. Betul nggak saudara? Yang sudah punya anak, kira-kira anak saudara mirip dengan saudara nggak sifatnya? Ya, mungkin habis mandi taruh anduknya di mana, ya, habis makan nggak cuci tangan atau mungkin nggak berdoa dulu, jangan dimarahin anaknya. Jangan-jangan kita makan juga nggak berdoa dulu. Ada amin saudara? Kita ngomel, kamu makan doa dulu dong. Nanti saudara, ntar anaknya udah bisa balas, papa juga nggak berdoa, makan. Kita ini adalah anak saudara. Karena kita anak, kita memiliki sifat karakter dari Bapa di sorga. Itu penting, makanya keserupaan dengan Allah, kesempurnaan kita menjadi seorang Kristen, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Apalagi saudara, karena sebenarnya di bumi ini, kita dipersiapkan untuk kita tinggal di sorga. Amin saudara. Kok kayaknya enggak ada yang yakin mau tinggal di sorga nih. Ada tempat yang lain kah? Boleh info-info? Karena kita dipersiapkan untuk tinggal di sorga. Pertanyaan sederhananya adalah Bapak Saudara, kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita, apakah mungkin kita tinggal di sorga? Contoh. Misalnya kita adalah seorang yang temperamen. Paling gampang kan mencontohkan orang temperamen ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Tapi kita pikir nggak apa-apa. Kan Tuhan sudah mati, pasti masuk surga. Begitu saudara masuk surga, saudara ketemu orang yang pernah menghina saudara. Masuk juga lu. Gitu gak kira-kira saudara? Terus dibalas sama dia. Gua pikir lu udah di neraka. Berantem mereka berdua. Mungkin gak suasana surga seperti ini? Gak mungkin saudara. Jadi kalau hari ini kita masih bisa seperti itu saudara, coba pikir, masuk surga gak kita? Mungkin gak kita tinggal di surga dengan sifat duniawi yang kita bawa? Ya. Kita lihat di surga kan Alkitab bilang Bapa di surga itu kan menyiapkan rumah. Betul gak saudara? Kita lihat, kok rumah dia lebih gede? Kenapa rumahku kecil? Wah Tuhan gak adil nih, kita marah. Tuhan, woi. Mungkin gak saudara? Gak mungkin. Sifat dendam, iri, dengki gak ada di surga. Kenapa? Karena selama kita ada di bumi, kita sedang dibentuk, dipersiapkan untuk kita punya karakter surgawi. Makanya ayat-ayat ini yang kita sudah baca, itu perlu kita renungkan dan kita pelajari.
Jadi pertanyaannya adalah penting gak kita menjadi serupa dengan Kristus? Kalau yang mau masuk surga penting. Kalau yang gak mau masuk surga, masih bisa besok Pak. Yang penting sekarang narodong hepeng. Kalau gak ada duit, gak bisa apa-apa Pak. Saudara, memang ya, gak ada uang itu gak bikin bahagia. Jujur. Ya. Ada yang bilang gak ada uang bahagia, coba angkat tangan. Jujur kan, sama kita saudara. Tapi ada uang 10 juta, ya lumayan lah. Amin saudara. Oh kayaknya lebih gede semua duit-duitnya ya. 10 juta mah kecil Pak, mana cukup. Saudara, kecukupan kita bukan karena uang yang kita punya. Kecukupan kita karena Tuhan yang sanggup pelihara. Amin saudara. Mari kita perhatikan ayat demi ayat firman Tuhan ini. Bagaimana perjumpaan dengan Tuhan bisa mengubahkan kehidupan kita. Kembali kepada Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan 9. Di sana dikatakan bahwa matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Artinya sifat-sifat yang ini itu gak ada di surga. Ya, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Ya. Semuanya itu, perhatikan ayat yang ke-8 saudara. Ayat yang ke-6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi kalau kita masih melakukan hal-hal yang seperti itu saudara, sesungguhnya kita sedang nabung. Nabung apa? Murka Allah. Saya ulangi, kalau kita masih hidup dengan cara-cara hidup yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, Alkitab mencatat bahwa semuanya itu mendatangkan murka Allah. Pak, saya tapi gak melakukan hal yang cabul Pak. Tapi saya gak senang kalau ngelihat dia bahagia. Nah ini penyakit orang zaman sekarang. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ya saudara. Yang kayak begini mendatangkan murka Allah. Jadi kalau saudara masih belum berubah, saudara sedang menabung yang namanya murka Allah. Tapi bersyukur saudara, ayat yang ke-7 berkata bahwa dulu kita memang hidup di dalamnya. Memang gak ada orang yang sempurna. Setuju ya? Mungkin kita punya masa lalu yang kelam. Oke. Ya, tapi ayat yang ke-8 bilang sekarang buang semuanya. Ngomong sama-sama? Saudara pernah baca gak ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya? Di gereja ini gak ada ya tulisan itu ya? Pantas banyak sampah di kolong ya. Buanglah semuanya itu. Apa saja saudara? Bacalah. Apa saja saudara? Dan ada yang punya kaca, saudara? Paling enggak punya handphone lah ya. Coba layar kameranya ngadep ke sini selfie. Coba ngaca, saudara, ngaca. Ada nggak kita masih punya sifat-sifat yang seperti ini? Kalau ada, saudara, Alkitab bilang, apa aja yang perlu dibuang? Ya itu semua. Kok ada yang bilang buanglah istri? Jangan dong. Buanglah mantan pada tempat. Buang saudara. Ini kan sebuah perintah ya saudara. Sama kayak kita itu tadi misalnya contoh buanglah sampah pada tempatnya. Itu sebuah perintah yang kalau kita lihat oh ini sampah. Ya, kita buang. Artinya apa saudara? Waktu kita dengar perintah, keputusan kita lah untuk mau melakukannya atau tidak. Saudara sudah terima kebenaran, Alkitab bilang buang. Tapi kembali lagi keputusan ada di tangan saudara. Mau bergerak untuk melakukan seperti yang diperintahkan firman Tuhan atau tidak.
Coba angkat tangan kanan saudara, tepuk pundak sebelah, buang woi. Angkat tangan kirinya bilang, udah gua buang, lu udah buang belum? Yang kayak begini-begini ini gak ada di kerajaan sorga, saudara. Kalau yang kayak marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, ada masuk sorga nih saudara, rame sorga. Serius. Ya. Serius, surga pasti rame. Ramenya bukan puji-pujian kepada Allah, tapi saling mengutuk satu sama lain, saling menghina satu sama lain. Nah, kira-kira kalau kita masih punya marah, kita masih punya geram, masih punya kejahatan, kita suka fitnah orang, kita suka ngomong kata-kata kotor, termasuk ya, yang usianya ABG, yang aku belum gocap itu saudara, yang suka ngomong anjay, awas saudara ya. Itu plesetan sebenarnya ya. Ada yang tahu sebenarnya apa maksudnya apa? Nggak usah lah ya. Pokoknya yang melayani saya dengar ada kalimat anjay. Besok ngadep Luis. Apa itu? Kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan harus bisa memberi contoh yang baik. Ya. Yang melayani aja begitu ya gimana yang dilayani? Gimana pelayanan bisa jadi berkat? Ya. Jadi yang kayak gini udah gak boleh ada lagi ya. Ya. Termasuk nih ya body shaming. Nah. Ya. Kok sekarang mukanya iteman? Kalau saya digituin saudara saya bales. Ongkosin dong buat skincare. Ngomong doang. Ya saudara. Jangan. Pakai kata-kata kita untuk membangun satu dengan yang lain. Ya. Ayo semangat. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau. Yang saya ajarin minggu pertama udah dipraktekin belum saudara? Yang begini nih. Udah belum? Apa coba waktu itu ya? Saya ulang, udah 2 kali diingetin ya. Ini yang kedua. Saya kalau dalam perjalanan ke kantor saudara pagi hari, saya selalu memuji Tuhan. Saya menyembah Tuhan dan selesai itu saya nggak berdoa. Saya tepuk dada saya. Hai kamu yang diberkati Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Tuhan buat berhasil semua yang kamu kerjakan. Tidak ada orang yang berbuat celaka. Kamu berhasil, kamu berharga. Kamu jadi kepala bukan ekor. Tapi ingat sekali lagi, ingat nih pesan saya. Yang naik motor, jangan. Kenapa? Karena tangan kanan saudara perlu buat ngegas. Saudara di jalan, wah kata Pak Gembala harus begitu. Tuhan, tueng. Ntar saudara laka lantas kan, kelihatan CCTV kan malu ya saudara ya. Ya, kita tuh berharga di mata Tuhan saudara. Ya. Kalau nggak gitu Tuhan tuh nggak mau mati buat kita. Ya. Saking berharganya, saking cintanya Tuhan sama kita. Dia rela melakukan apa saja. Bayangkan saudara, dia tinggalkan singgasananya yang mulia itu. Demi seorang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima itu. Ya. Dia tinggalkan semua kemegahan surga. Demi siapa? Ya demi muka kiri kanan saudara itulah. Demi kita saudara. Kalau dibilang layak, nggak layak kita terima saudara. Kita terlalu sering menyakiti hati Tuhan. Kita terlalu sering mengecewakan Tuhan. Pak enggak, saya nggak pernah ngecewain Tuhan Pak. Iya tapi mengecewakan sesama tuh sama saudara. Karena apapun yang kamu perbuat buat sesamamu itu kamu perbuat buat Tuhan. Ya. Makanya kita perlu sadar betul saudara, kita membutuhkan Tuhan. Supaya kita menjadi sempurna dan serupa dengan Kristus. Ya. Alkitab bilang begini saudara, ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kurang keras perlu dibaca lagi apa aja kelakuannya saudara? Nggak usah lah ya.
Bisa dibaca di rumah. Perjumpaan dengan Tuhan seharusnya mengubahkan hidup kita dan memampukan kita untuk menanggalkan keduniawian. Amin saudara. Dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu, serius. Kita mencoba dengan kekuatan kita nggak bisa. Kita akan jatuh lagi saudara. Kita butuh Tuhan. Ya. Yang kedua saudara. Saya tahu saudara udah lihat di bawah tadi saya lapar. Ya saya ngerti. Ya. Ayat yang ke-12 dikatakan begini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang ya mirip-mirip boleh lah. Yang penting ada kata pilihnya. Oke. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Perhatikan baik-baik saudara. Kalau saudara sadar engkau sudah dipilih Tuhan, perhatikan baik-baik. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan nah ini saya paling suka kata yang terakhir ini saudara. Ya, ada kata sabar seorang terhadap yang lain. Suami sabar sama istri. Istri sabar sama suami. Orang tua sabar terhadap anak. Anak perlu sabar gak sama orang tua? Perlu. Jadi nanti kalau di bawah nih ngantri ya. Yang depan nyendok lama amat sih. Pas gilirannya mau nyendok, lah kok habis? Tapi mentang-mentang begitu jangan aji mumpung yang di depannya ya. Pas ngantri tahu-tahu udah ada kantong di sininya. Aduh, janganlah saudara ya. Kita perlu belajar sabar. Ya. Yang sering berkendara di jalan. Nah, ini nih. Yang suka bunyi tin-tin gitu. Mau ngejar apa sih? Mau ngejar apa? Halo? Coba istri-istri senggol. Mau ngejar apa? Wong presiden, wakil presiden aja nggak gitu kok. Emang Anda presiden? Kan enggak. Sabar. Nanti kalau suami-suami mulai begitu, saudara, ya, ibu-ibu, istri-istri, ingat, kasih tahu suaminya. Tadi Pak Gembala bilang sabar. Ya, suami-suami juga gitu ya. Kalau kita pulang ke rumah ya, disambut sama istri, bukan disambit ya saudara, disambut. Halo Ma, tahu nggak Pak tadi tuh begini, Ma, sabar. Belum juga napas. Puji Tuhan istri saya nggak gitu saudara. Dia tahu kalau suaminya pulang tuh pasti udah ada makanan di meja. Hah? Makanan dia sama anak-anak. Ya, belajar sabar. Saudara, saya suka ngomong sama anak saya yang pertama, mumpung dia nggak ada, saudara. Dia tuh suka kalau melakukan sesuatu nggak bisa dia marah, saudara. Ya, kalau dia ada perlombaan dia nggak juara dia marah. Setiap kali begitu saya cuma nyanyi, kasih itu, nah dia yang lanjutin biasanya. Tidak suka. Ya. Kalau dia udah mulai, langsung saya, kasih itu, dia lanjutin sendiri. Anak Tuhan tuh banyak suka gak sabaran. Ya. Apalagi kalau kita pergi ke minimarket gitu ya. Atau ngantri di ATM biasanya. Lama banget sih yang di depan nih. Biarin dia saldonya banyak. Kita saldonya dikit ngomel lagi. Jangan gitulah saudara ya. Sabar. Kalau kita lagi parkir di tempat umum ya. Kita parkir sendiri. Pas keluar. Prit. Sabar. Ya. 2.000 gak bikin saudara miskin kok, serius. Ada amin saudara?
kasihlah. Kalau nggak punya 2.000, tukar ke bank. Jangan tanya saya, jangan minta saya saudara ya, tukar ke bank. Banyak tuh di bank ya, kasihlah 2.000. Ya. Nggak bikin saudara miskin dan nggak bikin dia kaya juga. Ya, belajar sabar. Kemudian saudara, dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai atau menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga. Nah saudara, perhatikan baik-baik ayat ini. Saya mau ngomong jujur, sejujur-jujurnya. Mengampuni itu tidak mudah. Ya, serius, ini kedua kali saya ulang. Minggu pertama saya sudah sampaikan, ini kedua kali. Karena mengampuni itu nggak gampang saudara. Baca nih. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ya. Waktu kita susah untuk ngampuni orang saudara, ingat ini ayat. Ya. Kolose 3 ayat 13, 313. Bukan pemain Squid Game, bukan saudara ya. Kolose 3 ayat 13. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, Paulus menasehati, perbuatlah juga demikian. Ya. Kenapa saudara? Karena kalau kita bilang, dia mah gak layak diampuni. Ingat saudara, kita juga gak layak diampuni. Benar. Ya, kita tuh sebenarnya gak layak diampuni. Tapi kita masih diampuni. Karena apa? Karena dia begitu mengasihi kita. Makanya ayat 14 berkata, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Ya. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Kasih Tuhan itulah yang mengikat dan menyempurnakan kita Bapak Saudara. Makanya saat kita bergereja seperti ini, ya, jangan pernah berpikir bahwa orang gereja itu adalah orang yang suci. Orang yang sudah baik-baik, gak ada masalah saudara. Kalau saudara mau jujur nih saya ngomong, tempat yang paling baik di dunia ini adalah di gereja. Kenapa? Kadang dia bisa angkat tangan haleluya, kadang dia bisa maki-maki orang. Itu paling jujur itu. Ya. Benar. Tapi walaupun demikian Yesus bilang, sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita, ampuni juga dia. Makanya kenakanlah kasih yang mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Kita punya banyak kekurangan satu sama lain. Makanya dalam bergereja ini saudara, saya tidak mungkin bisa melakukan semuanya. Saya bukan Superman. Ya. Maka ada orang-orang lain di gereja ini yang menjadi hamba Tuhan, yang menjadi pelayan Tuhan, yang melengkapi kekurangan-kekurangan yang saya miliki. Itulah kehidupan bergereja. Saling mengisi kekurangan satu sama lain. Makanya dalam bergereja jangan lihat manusianya. Karena sama, kita juga banyak kurangnya. Ya. Maka perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan kita dan memampukan kita untuk menyatakan kasih. Yang terakhir saudara. Ayat yang ke-15 sampai dengan yang 17. Saya kasih sedikit bocoran saudara. Waktu saya sekolah Alkitab di Malang tahun 2004 saudara. Kolose 3 15 sampai sampai 17 ini saudara. Itu harus dihafal sebagai syarat kelulusan. Mateng enggak saudara? Jadi harus baca ayat ini, Kolose 3 ayat 5 sampai 17 ini. Enggak boleh nyontek saudara. Harus dibaca. Untung saya sudah ampuni dosen saya. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh dan bersyukurlah. Menarik sekali saudara, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Sekarang siapa yang sedang memerintah hati kita? Apakah ketakutan? Apakah kekhawatiran? Apakah ego kita yang masih memerintah diri kita? Atau apa lagi saudara? Kepahitankah? Atau apa lagi? Masing-masing saudara sendiri yang tahu.
Tapi Paulus menasihati bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus yang memerintah hati kita. Dan bukan hanya itu saja saudara. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Jadi bukan hanya damai sejahtera Kristus yang memerintah hidup kita. Tapi juga perkataan firman, perkataan Kristus dengan seluruh kekayaannya tinggal di dalam diri kita. Itulah yang akan memampukan kita untuk terus dipulihkan, diubahkan, dibaharui supaya kita jadi sempurna. Makanya dengan kekuatan kita sendiri kita nggak bisa, saudara. Makanya Paulus bilang hendaklah, ini nasihat yang baik. Damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita. Jangan izinkan yang lain menguasai hati kita, saudara. Izinkan damai sejahtera Kristus memerintah hati kita. Dan izinkanlah perkataan Kristus dengan seluruh kekayaannya menguasai hidup kita. Semoga apa yang Paulus sampaikan ini saudara, itu kita perhatikan dengan serius juga. Kenapa saudara? Karena memang dunia ini tidak bisa memberikan damai. Dunia selalu menebarkan ketakutan. Dunia menebarkan kebencian. Dunia menebarkan kecemasan dan lain sebagainya. Yang membuat setiap kita anak-anak Tuhan kesulitan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Tapi hari ini Tuhan berfirman kepada Paulus dan kita baca sama-sama. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hati kita. Ya. Bilang sama kiri kanan, biar damai sejahtera Tuhan pimpin hidup kita. Ya. Hidup kita selalu penuh dengan sukacita. Ya, ayat yang ke-15 tadi dan kata yang terakhir coba ayat yang 15. Bersyukurlah dan bersyukur. Saya nggak percaya kalau ada orang yang bilang lagu lama nih, lagu lama. Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong. Hati senang walaupun tak punya uang. Lanjutin lagi. Oh, bohong. Kalau dia bilang hati senang walaupun tidak punya uang karena ada Yesus, nah itu baru benar. Hati senang gak punya uang titik, bohong itu saudara. Ya. Kalau gak percaya, serahkan uangmu ke saya. Serius, saya pengen lihat hati saudara senang gak? Halo? Gak ada. Kita senang, kita suka cita karena Yesus ada dalam hidup kita. Makanya kalimat ini berkata, dan bersyukurlah. Karena apa? Karena Tuhan telah menjaga dan memelihara hidup kita. Kenapa saudara? Karena kalau kita mau pikirin besok gimana, nanti gimana, gak mampu saudara, kita ini gak mampu. Saya masih ingat betul saudara, di bulan Juli 2024, tahun lalu ya, Juli 2024. Istri saya dengan semangatnya dia bilang ini, sayang, ini tadi aku dari sekolah minta bayar uang sekolah. Saya jawab dong, udah bayar? Enggak, uang sekolah Juli 2025. Hah? Juli 2025? Sekarang perasaan baru 2024. Jadi uang sekolah V itu udah bayar bulan Juli 2025, saudara. Mantap gak? Dan bersyukurlah. Mau ngomel gak bisa saudara. Kenapa? Ya karena kita diminta untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Bukan cuma ngajarin orang, tapi mempraktekkan dalam hidup kita. Jadi Juli 2024 itu udah bayar untuk Juli 2025. Saya udah mikir, wah ini bahaya nih, ya kan? Nanti bulan Juli 2025, bayar Juli 2026 sama si Kai mau sekolah. Mantap. Tapi saya ingat ayat ini, dan bersyukurlah. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ini saudara.
Jadi kalau nggak punya uang, bukan senang. Baca ayat ini, saudara. Perkatakan. Ya. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Makanya kalau pagi kenapa saya ngomong bersuara, karena disitulah nanti akan timbul iman. Timbul semangat untuk menjalani hari ini. Kenapa? Kita berharga kok. Kita dipilih Tuhan dari sekian juta umat manusia. Kurang bersyukur apa kita? Makanya kalau pas lagi mepet, ingat ayat ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Jadi kalau Kristus pimpin hidup kita, kita bisa melakukan segala sesuatunya karena Tuhan yang beri kita kekuatan. Makanya Paulus ngomong, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini saya berdoa biar setiap kita bisa terus mengalami perubahan hidup, terus dipulihkan, terus dibaharui. Dan ingat, buang semuanya. Ngomong sama-sama. Tapi yang dibuang semuanya itu tadi yang ada di ayat itu loh, saudara. Jangan yang lain ya. Nanti anak saudara rewel kan, Pak mau ke time zone Pak. Buang aja, buang. Jangan. Tuhan memberkati kita semua, amin.